Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tinda. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Masya Allah. Di segmen sebelumnya juga udah dibahas tadi doa-doa yang penting banget nih. Doa dan amalan berlindung dari orang yang iri akan melihat nikmat yang kita miliki. Doa berlindung dari kiriman sihir-sihir orang yang dengki. Doa berlindung dari berbagai fitnah dari orang-orang yang iri pada usaha dan kerjaan kita. Nah, masih mau lanjut nggak Bu? Mau. Nah ini dia nih. Selanjutnya kita akan bahas mengenai yang iri dengkinya itu ternyata dari keluarga kita sendiri. Waduh, nauzubillah. Nih seperti di tayangan ini ada adik yang nabrak kakak kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kita saksikan sama-sama yuk. Silakan. Astagfirullahaladzim, ini adik kakak katanya sih berantemnya gara-gara ngerebutin tanah. Nauzubillah, ditabraknya kenceng banget pakai motor. Nah Ustadz, ternyata iri dengki itu bukan hanya pada orang lain, bahkan ke saudara kandung juga bisa gitu ya. Nah ini ada nggak sih katanya di ayat Al-Quran yang Allah turunkan disampaikan katanya doanya itu bisa kita dijauhkan dari ya iri dengki saudara kandung kita sendiri gitu spesifik. Nah ini pengen tahu dong doanya dan amalannya apa. Silakan guruku. Baik, tapi guru-guruku, jamaah yang ada di studio serta jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qurannya surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10 di antara doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat Nabi SAW dan kepada baginda Nabi SAW dan sampai kepada kita semua orang-orang yang mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, bahwasanya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa ini berfokus kepada penyakit hati, yakni ghil, yakni rasa iri dengki dan juga rasa merasa lebih baik daripada orang lain. Rasa merasa sebenarnya saya yang lebih pantas di situ, kok dia yang sukses. Ya Allah, saya yang sholat duha tiap hari, kok dia yang kaya. Saya yang baca Al-Waqiah tiap malam, kok malah dia yang kaya. Dia merasa imannya lebih tinggi, dia merasa ilmunya lebih tinggi. Itulah kenapa ketika pada saat Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan sahabat-sahabat hijrah, yang pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah mempersaudarakan mereka. Tapi meskipun dipersaudarakan, masih ada rasa merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa diri lebih baik daripada adik sendiri, kakak sendiri. Maka kita sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan lilladzina amanu rabbana
innaka Raufur Rahim. Ya Allah, jangan jadikan dalam hatiku ini masih ada rasa lebih baik daripada orang lain, merasa diri lebih pantas daripada orang lain. Amin. Karena kadang-kala ketika kita merasa diri lebih pantas lalu orang lain mendapatkan nikmat, pada saat itulah setan memasukkan iri dengki di dalam hati kita. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi pintunya salah satu kesombongan juga, merasa lebih baik, dan itu setan bisa masuk ya. Iya dong. Masya Allah. Baik Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustaz Syam. Masya Allah. Nah, bicara soal iri dan dengki, katanya kita itu kan nggak boleh ya iri dan dengki. Tapi saya pernah dengar katanya kita diperbolehkan untuk iri kepada 2 orang. Nah, siapa kira-kira 2 orang itu? Langsung aja kita panggilkan dulu Ustadz Encep, AA Encep. AA, emang iya kita boleh iri sama 2 orang? Emang 2 orang ini siapa sih? Bukannya namanya iri mah tetap aja perbuatan tercela. Nah, ini mohon dijawab ya melalui tausiahnya. Silakan. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emang benar ada iri dengki yang dibolehin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Hasad itu, dengki itu, iri hati itu tidak diperbolehkan kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, boleh kita iri, boleh kita dengki, satu, kepada orang yang Allah berikan harta dan hartanya dia pakai untuk ketaatan kepada Allah, hartanya dia belanjakan di jalan Allah, maka ini betul, ini adalah harta yang tidak berbahaya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jamaah, harta itu ketika berada di tanganmu, tidak di hatimu, tidak berbahaya walaupun banyak. Tapi harta itu berbahaya ketika ada di hatimu walaupun di tanganmu tidak ada sama sekali. Jadi iri yang pertama yang dibolehkan adalah iri kepada orang yang Allah kasih anugerah harta, tapi hartanya dia pakai untuk bantu orang lain, bantu tetangga, dia infakkan di jalan Allah. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, boleh iri kepada siapa? Kita boleh iri kepada orang yang Allah kasih anugerah ilmu, ilmunya dia amalkan, kemudian ilmunya dia bagi-bagi ke orang lain. Nah, jadi ibu juga harus begitu kalau punya ilmu, ilmunya diamalin, ilmunya juga diajarkan. Jangan sampai nih abis dari Islam itu indah, dapat ilmu, ilmunya ibu jadikan kaca spion untuk melihat keburukan orang lain. Harusnya ilmu itu kita jadikan cermin untuk melihat keburukan-keburukan kita. Jadi itu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dengki kepada 2 orang ini, kepada orang yang Allah anugerahkan harta dan hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Dan yang kedua, boleh iri kepada orang yang Allah anugerahkan ilmu dan ilmunya itu diamalkan serta diajarkan kepada orang lain. Waduh, jadi ternyata Islam itu tidak melarang kita untuk kaya raya ya? Oh, sangat tidak melarang. Ya? Wah, kalau gitu saya pengen ke Ciamis, Palangkaraya ya. Artinya? Duduk manis, tiba-tiba kaya raya. Iya. Mau nggak Bu? Mau. Baik Ustaz, terima kasih. Jawab. Oh, jawab. Ada lagi nggak? Ke Priuk. Sudah saya duduk ya. Lagi mikir dulu. Belum karang tadi. Oh iya. Masya Allah. Baik, memang mudah-mudahan ya ilmu dan kenapa Ustaz? Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan terus harta kita di jalan yang benar digunakannya. Masya Allah. Nah Ustaz Maulana, benar nggak sih selanjutnya nih ada rasa iri hati dan dengki yang memang nggak ada obatnya? Memang kan manusia ya susah ya, namanya manusiawi berarti ya, namanya iri dengki itu. Tapi beneran itu nggak bisa hilang sama sekali. Aku kan pengen gitu ya belajar. Tidak mungkin ada orang tidak punya iri. Waduh. Semua punya iri. Waduh, baik silakan kalau gitu. Kepada semuanya, mohon maaf, kita tidak akan mungkin terlepas daripada iri. Semuanya ada irinya. Cuma ada orang mulia, ada orang dengki.
iri itu pasti ada. Tapi kedengkian dan kemuliaan itulah yang membedakan. Kalau orang mulia mampu menyembunyikan irinya. Itu kenapa tuh Ustaz? Sebenarnya dia iri, Oh tapi dia. tapi mampu menyembunyikan irinya. Tapi kalau orang dengki, wow, dia menampakkan irinya. Orang lewat ceklek, Astagfirullahaladzim. Antagonis banget sih. Kayak di sinetron. memperlihatkan irinya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang mulia dia iri, cuma tidak ditampakkan, cuma diam-diam aja gitu ya. Dan bagusnya ada doanya. Mau nggak doanya? Mau dong. Allahumma zidhu min fadlika wa'tini abdala minhu. Ya Allah, tambahkan karuniamu kepada saudaraku, dan berikanlah aku karunia Berikanlah aku karunia yang lebih utama daripadanya. Tepuk tangan dong. Jadi bagusnya ini doa. Kita doakan orang untuk mendapatkan karunia, tapi kita juga minta karunia yang lebih daripadanya. Itu lebih bagus. Kenapa? Jadi tidak ada yang namanya keiri yang menyebabkan kita down. Harusnya kalau kita iri kepada orang, memicu diri kita untuk jauh lebih baik daripada orang itu. Mana tepuk tangannya? Ya Allah, besar banget sih. Banyak orang fokus dengan kerjaan orang kerja, dia yang ngitungin gajinya orang. Itu kayaknya banyak banget uangnya. Kayaknya 100 juta. Ini banyak banget uangnya. Kenapa kamu? Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi, mati dia. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dong, kasihan banget. Jadi kita Lebih berdoa. bagus. Gimana? Atas apa yang diperoleh orang, kita memicu diri kita jauh lebih baik Nah, daripadanya. terpacu untuk sukses. Doakan orang lain, tapi kita semoga lebih sukses. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk Ya tangannya Allah, dong, Bu. berikanlah dia sinetron. Ya Allah, tambahkanlah sinetronnya. Amin, Dan amin. berikanlah aku film bioskop. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang Ustadz Maulana udah pernah main film bioskop sama Rano Karno ya kan. Masya Allah. Baik jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah jamaah, kalau misalnya udah di sini kayaknya nggak afdol gitu ya kalau misalnya nggak bertanya langsung sama guru-guru kita. Nah makanya sekarang langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, yang mau bertanya angkat tangannya. Waduh, aku pilih yang ini deh, Ibu. Langsung Bu, yang udah pegang mic. Bu, boleh Bu, langsung kenalan dulu terus pertanyaannya, silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryanti Anggraini dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Saya mau bertanya Ustadz, Silakan. menanggapi sikap pasangan yang suka iri hingga akhirnya membanding-bandingkan. Misalnya gini, tuh lihat istri teman saya, dia romantis. Kok kamu jadi istri gak romantis? Protes melulu. Kan perempuan suka baper. Gimana itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, pertanyaan bagus banget. Coba ditanyain itu per bulannya dapat berapa, makanya romantis terus. Baik, kalau gitu langsung aja akan dijawab oleh tausiah dari AA Encep. Ustaz silakan. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.
Lillah. Pertanyaan yang luar biasa, Ustadz, gimana sih ngadepin suami yang suaminya suka ngebanding-bandingin saya dengan wanita lain? Bapak-bapak yang ada di rumah nih, ingat, jangan ngebanding-bandingin istri dengan istri orang. Kenapa? Jadinya kita nggak bersyukur. Ini buat bapak-bapak dulu nih yang di rumah. Makanya bapak-bapak, istri mah, ibu-ibu, jangankan dibandingin. Kita salah jawab aja nanya. Kalau mereka nanya ke kita kadang suka marah sama kita. Bapak-bapak nih ditanya, ayang, aku gendutan nggak? Salah jawab, perang dunia ketiga. Jawabannya harus enak. Sayang, kamu gak gendutan, cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Tuh, harus gitu ke ibu-ibu mah. Apalagi ngebanding-bandingin dengan perempuan lain. Makanya saya di rumah, kalau istri saya lagi nangis, Bu, saya mah romantis. Saya datengin, sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa? Perempuan tercantik yang pertama adalah ketika kamu sedang tersenyum. Asik. Langsung. Maka ibu, ketika ada suami kita ngebanding-bandingin dengan wanita lain, dengan perempuan lain, satu sebetulnya kita harus introspeksi diri dulu, muhasabah diri. Apa nih yang kurang di diri saya? Kurang baik? Apa kita keseringan ngomel mungkin? Makanya suami kita ngebandingin dengan perempuan lain. Harus jadikan kita motivasi untuk berubah lebih baik. Maka yang pertama apa? Muhasabah dulu. Muhasabah dulu. Kita salah apa sama suami? Yang kedua, ngadepin suami yang suka ngebanding-bandingin dengan istri tetangga atau istri orang lain adalah think positif. Tahu artinya, Bu? Dilarang pipis sembarangan. Bukan dong, Ustaz. Berpikir positif, Ibu. Kalau ibu tidak berpikir positif, ketika suami ibu ngebanding-bandingin, jadinya apa? Ibu ngegas, suami ibu ngegas, makan seblak jadinya. Nah, ketika suami kita ngebandingin kita dengan istri orang lain, maka berpikirlah positif. Oh, mungkin ayang saya ngebandingin saya dengan istri di luar sana, pengen saya jadi lebih baik. Kan enak kalau berpikir positif. Coba kalau berpikir negatif, jangan. Langsung ibu kan update status gitu. Amit-amit punya suami kayak gitu. Jangan update status, doain suaminya. Takutnya kalau update status dibales sama mantan. Aduh, ini yang bahaya ini. Tahu nggak artinya mantan apa? Mantan itu masa lalu kan? Oh, bukan. Manusia yang selalu melekat di ingatan. Bahaya kalau kayak gitu mah. Bahaya. Lagian coba-coba ngatur perempuan, wanita itu dikasih alih sama Allah aja dia gambar ulang. Itu dia. Makanya jangan coba-coba. Karena perempuan diciptakan bukan untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Masya Allah, baik. Ustaz, terima kasih penjelasannya, Bu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Nah, jamaah yang ada di rumah dan yang di sini tahu nggak sih bahwa kita itu berbahaya kalau misalnya upload di sosial media dari penyakit ain. Tahu nggak penyakit ain? Nah, ini nih penting banget nih karena penyakit medis aja kan mungkin bisa disembuhin sama dokter, penyakit ain ini nggak bisa. Nah, makanya apa ya kira-kira obatnya atau tandanya kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.